Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Gita. Di video kali ini video ketiga ya. Di video ini akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum internasional. Jadi terdapat 4 sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Ketiga, prinsip hukum umum. Dan yang keempat, keputusan pengadilan. Kita mulai saja dari sumber hukum internasional yang pertama. Yang pertama ini adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara. Singkatnya seperti itu. Jadi para pihak yang membuat perjanjian internasional itu haruslah negara ya. Jadi dasarnya itu bisa dilihat dari Vienna Convention on the Law of Treaties. Nah, itu adalah konvensi hukum perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional itu pihaknya adalah negara atau pesertanya itu dari negara. Nah, perjanjian internasional itu bentuknya berbagai macam. Ada convention, covenant, declaration, protokol, code of conduct, dan lain-lain. Masih banyak ya. Tapi yang perlu digarisbawahi itu yang tadi itu merupakan istilah-istilah saja. Tidak ada norma baku kenapa harus pakai convention, kenapa harus pakai covenant atau yang lainnya. Tapi lazimnya atau umumnya convention, covenant, dan yang lainnya itu pada umumnya digunakan dalam perjanjian yang sifatnya substansial dan fundamental. Terus kemudian convention. Misalnya convention ini biasanya banyak membahas bidang-bidang tertentu. Misalnya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ya, itu adalah dasar laut internasional bagi negara-negara di dunia. Lalu ada covenant. Covenant contohnya itu ada ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Kalau itu soal HAM. Lalu International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Jadi banyak lah ya. Terus kalau protokol Kyoto. Tapi kalau protokol itu biasanya sifatnya teknis. Ya itu aturan tambahan dari misalnya covenant atau peraturan tambahan dari agreement atau aturan tambahan dari convention dan lain-lain. Terus ada declaration. Ada Declaration of Human Rights. Itu merupakan konstitusi HAM internasional. Terus ada lagi Declaration of Environment and Development. Nah, itu soal lingkungan. Oke, sebelum masuk ke kebiasaan internasional, ya jadi suatu perjanjian internasional itu agar bisa diaplikasikan ke dalam suatu negara haruslah diratifikasi. Nah, ini pengertian ratifikasi. Lalu mekanisme ratifikasinya itu bagaimana? Nah, ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Itu norma hukum Indonesia yang mengatur ratifikasi perjanjian internasional. Tetapi tidak semua perjanjian internasional itu hanya melalui undang-undang, bisa juga melalui Perpres. Nah, apa yang membedakan? Nah, membedakannya itu permasalahannya, bidangnya, sektornya. Nah, teman-teman bisa melihat dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, apa yang atau dalam keadaan apa perjanjian internasional itu dapat diratifikasi oleh undang-undang. Nah, ketika melalui undang-undang, otomatis berarti
ratifikasi itu harus dibawa ke DPR dan disetujui oleh DPR. Tetapi kalau perjanjian itu sifatnya teknis, misalnya tentang P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, itu cukup menggunakan Perpres. Tetapi bisa ditinjau lagi nanti oleh DPR, dan ketika dirasa kurang tepat, DPR bisa meminta kepada Presiden untuk tidak meratifikasi perjanjian. Selain itu, ternyata banyak juga perjanjian internasional yang secara material bagus, kemudian seyogyanya diterima di suatu negara, tetapi hingga saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Contohnya Statuta Roma. Indonesia itu tidak meratifikasi Statuta Roma. Itu sebabnya kejahatan dalam institusi Indonesia tidak akan pernah bisa dibawa ke International Criminal Court. Jadi Indonesia tidak diwajibkan untuk mengikuti prinsip-prinsip atau norma hukum internasional yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Kalau sudah diratifikasi, ya itu namanya menjadi suatu kewajiban. Jadi dalam perjanjian internasional itu dikenal juga beberapa istilah. Ada juga istilah aksesi. Aksesi itu adalah proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengambil suatu perjanjian internasional. Jadi bisa dilihat dari maksud dari aksesi di gambar ini. Dia mengesahkan suatu perjanjian internasional tetapi tidak turut menandatangani naskah perjanjian. Nah, dia hanya mengadopsi. Misalnya Indonesia itu nggak ikut UNCLOS, tapi Indonesia mau menggunakan UNCLOS. Maka yang kita lakukan yaitu aksesi. Kita meratifikasi tanpa menjadi bagian dari peserta perjanjian itu. Lalu ada reservasi. Reservasi itu adalah pengecualian yang dilakukan oleh negara untuk tidak menyetujui beberapa pasal di dalam perjanjian internasional. Jadi, misal Indonesia tidak menerapkan pasal per pasal, tapi menerapkan normanya. Nah, reservasi itu dapat dilakukan dengan catatan reservasi tersebut menjadi fasilitas dalam perjanjian. Jadi dalam perjanjian itu kan ada yang dia itu memperbolehkan untuk direservasi, ada juga yang sifatnya absolut atau mutlak. Jadi harus semuanya dilaksanakan. Jadi segitu soal perjanjian internasional. Sumber hukum internasional yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional itu adalah praktik yang dilakukan oleh pedagang yang berlangsung secara terus-menerus, dan dia itu mendapatkan dukungan dari ahli hukum. Jadi praktek kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus dan sifat prakteknya itu umum. Kemudian didukung oleh pendapat para ahli. Contohnya UNCLOS awalnya hanya ada di Amerika saja. Maksudnya konsep batasan-batasan dari UNCLOS itu kan hanya ada di Amerika kan. Nah, jadi belum lazim diterapkan di semua negara. Nah, kemudian Indonesia menggunakan deklarasi Juanda untuk mengokupasikan batas-batas tersebut. Nah, itu dikenal pada zaman dulu. Nah, tapi karena dianggap relevan dan kemudian sepakat, akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan internasional dalam bidang laut. Kebiasaan internasional itu biasanya berubah-ubah. Misalnya untuk saat ini pesawat melewati suatu negara kan itu harus ada izin dulu. Tapi bisa jadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Jadi enggak gitu loh, karena negara-negara itu menganggap aturan itu tidak
terlalu substansial. Nah, jadi berubah-ubah. Jadi berubah-ubahnya itu satu, tergantung praktik itu bisa disetujui. Lalu kedua, dia berlangsung secara terus-menerus, terus ada durasi waktunya dan didukung oleh pendapat ahli. Sumber hukum yang ketiga adalah prinsip hukum umum atau General Principle of Law. Jadi yang dimaksud prinsip hukum umum itu adalah prinsip hukum yang ada di masing-masing negara. Misalnya di Indonesia itu ada asas-asas seperti asas legalitas, terus ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas keterbukaan. Nah, itu dianggap sebagai General Principle of Law. Jadi prinsip hukum umum itu adalah prinsip hukum yang dilanjutkan dari negara-negara yang menjadi bagian dari masyarakat internasional. Sumber hukum internasional yang terakhir itu ada keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan ini sumber hukum terakhir yang dapat membentuk norma baru. Tetapi pengadilan itu secara praktik tetap harus tunduk terhadap perjanjian internasional. Sekalipun pengadilan diberikan kewenangan untuk memutuskan sebuah perjanjian selama berkaitan dengan prinsip-prinsip berkeadilan. Dasarnya apa? Jadi ya itu tadi, dasarnya prinsip-prinsip hukum umum atau kebiasaan internasional, karena memang secara internasional itu tidak semua menjadi perjanjian. Baik, itu saja materi yang bisa disampaikan kali ini. Semoga teman-teman bisa paham, dan untuk materi selanjutnya semoga teman-teman masih semangat untuk terus belajar. Terima kasih atas waktunya, aku pamit undur diri. See you guys.